こうなってこのくるぶしみたいなところで行く前にそうだからギブスしていったなんか取り外しのできるギブスしていってめっちゃ一生懸命 Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Toto Belajar Fisika. Kali ini kita mencoba membahas soal-soal EJU, Examination for Japanese University. Jadi EJU itu adalah syarat utama yang harus ditempuh kalau kita mau kuliah ke Jepang khusus S1 dengan biaya sendiri. Ini ada tesnya namanya EJU ya. Kalau untuk IPA itu ada matematikanya, ada fisika, kimia, biologi. Nah, ini dia program untuk EJU dikelola oleh Japan Student Service Organization. Soalnya seperti berikut. Nah ini contoh soal 2017 ya, EJU Examination for Japanese University. Ini dia bentuknya ada dua, kurs 1 basic dan kurs 2 extern. Nah ini kalau yang kurs 2 ini extern ini spesial buat anak-anak IPA. Nah ini kita lihat soalnya kalau yang satu ini khusus anak ya program studi IPS lah misalnya. Ini contoh soal, ini bukan contoh soal, ini soal tahun 2017 ya. Nah ini punya di sini. Nah kalau yang kurs 2 nya ini di halaman 15, kita ambil satu contoh soal saja. Nah ini yang di kurs 1 nya ini ada soal seperti ini. Q1 nya ada 1, 2, 3, 4. Nah kita lihat ini yang untuk program IPS nya, kita lihat yang 15 nya. 15 ya, 15. Ini yang 15 ini untuk program IPA-nya ya. Nah, untuk nomor satunya, Q1 nya sama. Oke, kita ambil lagi soal yang ini ya. Kita coba bahas soal ini. Ini EJU matematik tahun 2017. Oke, kita pindahkan. Ada suatu fungsi kuadrat, fungsi parabola fx sama dengan 2x kuadrat plus ax min 1 dengan nilai batasnya ini ketika f min 1 lebih dari sama dengan min 3 dan ketika f2 lebih dari sama dengan 3. Oke. Nah ini kita mencari nilai minimum suatu fungsi. Nilai minimum suatu fungsi dengan kita definisikan dari soal nilai minimum fungsinya kita sebutnya sebagai M. Ini pertanyaan 1, M itu M
kita punya fungsi seperti ini. Artinya ketika kita masukin oke, ini kita ambil dulu, kita copy, kita masukin di sini. Nah, kita coret-coret di sini. Nah, kita ambil nilai batasnya ini. Ketika kita fungsi punya f itu min 1, nah dia nilainya lebih dari min 3. Kalau kita masukkan berarti untuk f min 1 sama dengan, ya kita masukin berarti 2 min 1 kuadrat ditambah 1 apa kali min 1 lebih dari sama dengan min 3. Berarti min 1 kuadrat 1 kali 2 min A min 1 lebih dari sama dengan 3. 2 dikurang 1 berarti 1 min A lebih dari sama dengan min 3. Berarti min A lebih dari sama dengan 1 plus pindah ke sana jadi min, ketemu min 3, min 1 jadinya min 4. A lebih dari min 4. Nah, ini ada minnya, kita bagi min, maka tandanya berubah jadi A ini kurang dari sama dengan 4. Ini nilai batas ketika fx nya itu kita masukin nilai x nya min 1. Nah, fungsi ini juga sama nilai batasnya ketika fx nya itu 2, dia lebih dari sama dengan 3. Kalau kita masukkan jadinya f2 sama dengan 2 kali 2 kuadrat tambah A kali 2 min 1 lebih dari sama dengan 3. 2 kuadrat 4 kali 2 8, A kali 2 jadi plus 2A min 1 lebih dari sama dengan 3. 8 min 1 berarti dapatnya 7 plus 2A lebih dari sama dengan 3. Nah, 7 ini kan plus, kita pindah ke sana dia jadi min, berarti 2A lebih dari sama dengan 3 min 7. 3 min 7 dapatnya min 4. 2A lebih dari sama dengan min 4. Nah, ini kalau ini nggak perlu berubah tanda nih karena A nya nggak dikali min. Berarti A lebih dari sama dengan min 4 dibagi 2. Berarti A lebih dari sama dengan min 2. Nah, ini kalau kita pakai garis bilangan, ini kan artinya nilai A ininya lebih dari min 2, lebih dari sama dengan min 2, dan A satu lagi kurang dari sama dengan 4. Kalau kita pakai garis bilangan seperti ini. Nah, ini min 2 kita taruh di sini, ini bulat penuh karena dia lebih dari sama dengan min 2. Satu lagi 4, ini juga sama dengan jadi bulat penuh 4. Nah, kalau kita punya yang ini kan dia lebih dari min 2, berarti ke sana. Bisa min 1, min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak. Nah, tapi ada satu nilai batasnya. Kurang dari 4 berarti bisa 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 dan seterusnya. Kalau kita pakai bilangan seperti ini. Nah, dimana kalau kita lihat mereka akhirnya berpotongan di sini. Nanti kalau gitu kita dapat untuk nilai batas A nya, A ini adalah lebih dari sama dengan min 2, nah itu kurang dari sama dengan 4, seperti ini. Nah, ini sebenarnya jawaban untuk yang pernyataan 2 nya. Ini untuk pernyataan 2 nya. Nah, kan dia tanya berapa range nilai ya untuk persamaan fungsi kuadratnya. Berarti kita punya isinya ini adalah min 2 kurang lebih dari sama dengan A. Nah, ini kurang dari 4. Berarti kalau gitu DE nya itu bernilai min 2, F nya itu bernilai 4. Oke, kita lanjut ke pernyataan 1. Oke, kita lihat pernyataan 1. Nah, ini dia.
suatu fungsinya adalah M. Jadi soal mendefinisikan M sebagai nilai minimum. Nilai minimum dari fungsi f(x)-nya, atau kita boleh nyebut sebagai nilai y-nya. Jadi nilai minimum dari fungsi menyatakan dengan m, atau nilai f(x)-nya atau nilai y-nya. Nah, kita tahu dari soal bahwa fungsinya itu adalah f(x)-nya adalah 2x kuadrat plus ax min 1. Dari soal jadi bawahnya 2x kuadrat plus ax min 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan kuadrat, ya kan? Persamaan kuadrat di mana kita punya di mana kalau kita punya persamaan kuadrat kan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Artinya ini kita punya untuk nilai a-nya, bukan ini ada di persamaan kuadrat. Nah, ini 2, b-nya adalah a, c-nya adalah min 1. Kita nyatakan bahwa a-nya itu, a dari persamaan kuadrat ini adalah a yang lebih dari 2 atau a yang lebih dari 0. Artinya ini adalah kita punya fungsinya fungsi parabola terbuka ke atas. Jadi kalau dia hanya lebih dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Berarti bentuknya seperti ini. Karena terbuka ke atas berarti yang kita punya ya ini dia nih. Makanya disebut nilai minimum karena dia terbuka ke atas. Karena A nya lebih dari 0 terbuka ke atas, A yang ini ya tadi, A yang ini terbuka ke atas. Berarti ini kita punya sebenarnya ada koordinatnya, koordinat pada mencari nilai stasioner atau nilai ekstrimnya. Nah, ini ada X, ada Y-nya. Nah, dimana koordinat X-nya itu adalah min B per 2A, kalau Y-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, inilah kalau ditanya nilainya, kan ditanya nilainya. Nah, ini karena dia terbuka ke atas berarti nilainya nilai minimum, maka inilah yang dimaksud nilai minimumnya. Jadi nilai minimum dari suatu fungsi ya ini tadi kan makanya nilai minimumnya adalah efeknya y-nya sama dengan b kuadrat min 4ac per min 4a. Berarti kalau kita cari itu nilai m-nya adalah itu b kuadrat, mana b-nya adalah a, berarti a kuadrat dikurang 4 dikali a-nya adalah 2 dikali c-nya min 1 dibagi min 4a-nya adalah 2. Berarti kalau kita hitung terus ini a kuadrat min ketemu menjadi plus 4 kali 2 8 dibagi min 4 kali 2 adalah min 8. Nah, ini boleh kita tentukan ini sama dengan a kuadrat per min 8 tambah 8 dibagi min 8 berpindahnya, maka nilai minimum dari fungsi ini adalah m sama dengan min 1 per 8 a kuadrat ditambah min 8 bagi min 8 min 1. Inilah nilai minimum dari fungsi kuadrat yang kita miliki, tapi dengan ada variabel a-nya nih, dimana nilai a-nya tadi berada antara min 2 sampai 4. Nah, kalau kita lihat soal sini, kita lihat di sini. Kita ambil, kita copy, masukin ke bawah sini. Kita lihat kalau gitu. Nah, mirip nih. Ini a kuadrat berarti a-nya ini adalah 1, ini 1, berarti b-nya adalah 8, c-nya yang ini kan, ini c-nya adalah
Kemudian kita lihat soal pertanyaan yang ketiga. Oke, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini kita copy langsung ke 3/4 bahwa pernyataan 3 dan 4 soal 3 ke 4 ini bahwa nilai M ini ada yang nilai paling gede ya ketika nih sumbu simetrinya itu Y sama F nya di X nya berapa dan berapa nilai dari M nya itu. M itu kan nilai minimum satu fungsinya berapa. Nah yang keempat ini ditanya berapa sih nilai M yang paling kecil ketika ini sumbu simetri pada kurva Y F nya ini pada X sama dengan berapa dan nilai M nya itu berapa. Nah artinya tadi kita punya bahwa nilai minimum itu dari fungsi ini kita punya adalah min 1/8 A kuadrat min 1, dimana kita punya nilai A nya itu adalah rentang dari min 2 sampai 4. Berarti kalau kita hitung berarti ada nilai berapa nih untuk min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 7 nilai A di sini kita punya. Kita lihat di sini kita punya bahwa tadi A itu adalah lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 4. Atau kalau mau kita jabarin berarti A nya itu adalah bisa min 2, bisa min 1, bisa 0, bisa 1, 2, 3. Nah kita punya ada 7 nilai A. Nah dari 7 nilai A ini yang ditanya mana sih yang menghasilkan M nya itu paling gede dan M nya itu paling kecil. Caranya gimana? Ya A nya ini kita masukin ke persamaan tadi M, nilai minimum fungsinya yaitu M sama dengan min 1/8 A kuadrat min 1. Kita masukin M sama dengan min 1/8 A kuadrat min 1, ya kan? Sip, tinggal masukin. Ketika kita masukin untuk nilai A nya sama dengan min 2. Nah ini karena A kuadrat min 2 sama 2 berarti akan menghasilkan nilai yang sama seperti itu. Nah, karena dikuadratin jadinya plus, maka kita punya ketika A nya min 2 atau 2, M nya itu akan bernilai, masukin berarti min 1/8 2 dikuadratkan dikurang 1, 2 kuadrat 4, 4/8 berarti kita punya ini sama aja 1/2 min, ini min ya, min 1 4/8 1/2, min setengah, min 1 jadinya min 3/2. Oke, nanti kita punya ketika A nya 2 atau min 2, nilai M nya adalah min 3/2. Sekarang kalau kita masukin A nya untuk min 1 atau 1 nanti kuadratin sama ya, maka nilai M nya ini adalah min 1/8 kali 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya 1 kali 1/8 ya min 1/8. Kita punya min 1/8 min 1 ya sama aja min 1 1/8 seperti ini. Jadi kita punya untuk nilai A nya min 1 atau 1, kita punya nilai M nya itu adalah min 1/8. Nah, kalau ini tadi kan kita punya nilainya min 1/1/2. Oke. Nah sekarang kalau A nya adalah 0, ketika A nya sama dengan 0 kita mencari, maka nilai M nya berapa? Nah, M nya berarti min 1/8 kali 0 kuadrat min 1. Jadi dapatnya adalah M nya itu adalah min 1. Berarti ketika A nya 0, ini dapatnya M nya min 1. Nah yang terakhir ketika A nya 3, oke, A yang terakhir 2 terakhir, A nya 3 ya masukin aja deh. Berarti min 1/8 3 kuadrat dikurang 1 min 9/8 min 1. Seperti itu.
9/8 kan namanya min 1/8. Min 1 ya sama aja min 2/8. Nah, kita lihat ketika A-nya 3, maka nilai M-nya adalah min 2/8. Oke, terakhir adalah ketika A-nya 4. Untuk A-nya sama dengan A, maka M-nya kita masukin min 1/4, 4 kuadrat min 1. 4 kuadrat 16, 16 bagi 8, 2. Tapi karena min jadi min 2 min 1, jadinya min 3. Ketika M-nya 4, maka M-nya dapat min 3. Ya sudah, kita lihat di sini nilai M itu kan ada, kalau kita buletin di sini ya, nilai M-nya itu min 1/2, min 1/8, min 2/8 sama min 3. Oh, ini lupa, satu lagi min 1, seperti itu. Nah, yang dia minta apa? Ya, ketika M-nya gede, M-nya kecil. Oke, kita lihat dulu. Ketika M-nya gede, mana M yang paling gede? Ini kan min semua. Oke, berarti kalau dia paling gede, berarti yang minnya yang paling kecil angkanya, berarti yang ini. Berarti ini untuk dapat nilai M paling gede, M maksimum. Nah, lalu berapa nilai M minimumnya? Nah, berarti kalau nilai M minimumnya, berarti dia nilainya minnya yang paling gede, paling kecil jadi. Nah, ini terjadi ketika M itu minimum. Seperti itu. Nah, artinya kita punya di sini kan. Berarti untuk nilai maksimum kita udah tahu nih. Min 1, A-nya 0. Nah, berarti kita nilai maksimum. Nah, jadi ketika M-nya itu maksimum paling gede, dia bernilai min 1, terjadi ketika A-nya sama dengan 0. Nah, kan kita punya tadi rumus titik baliknya atau titik kritisnya stasionernya mana fungsinya. Nah, X-nya itu adalah min B/2A. Berarti kalau kita tulis di sini, nah, X-nya itu adalah min B/2A. Seperti itu. Nah, A-nya sama dengan 0. Kita mencari nilai X-nya. Jangan lupa A di sini, ini kalau dalam tadi persamaan kuadrat kan kita punya tadi 2x kuadrat plus AX min 1. Nah, ini sebagai B-nya. Sebagai B-nya, berarti kita masukin. Berarti ini kan min B, B-nya adalah min A per, nah ini sebagai A. Jangan lupa ini sebagai C-nya. Berarti min B/2A, berarti min A per 2 kali 2 atau min A per 4. Ya udah, kita masukin ketika A-nya 0. Berarti ketika A-nya 0, X sama dengan min 0/4. Berarti X-nya 0. Berarti kalau gitu kita dapat nilai maksimumnya itu sama dengan min 1 untuk X-nya 0. Kemudian kalau M-nya minimum, nah, M minimum, jadi mana yang minimum? Ya tadi kita dapatkan yang paling kecil min 3. Minnya paling gede, makanya min 3. Didapatkan A-nya berapa kalau dia min 3? A-nya adalah 4, maka kita dapat A-nya sama dengan 4. Nah, dari rumus kita tahu tadi kan bahwa X itu adalah min A per 4. Jadi tinggal masukkan A-nya berapa? 4. Berarti X sama dengan 4 per 4. Jadi X-nya min 1. Maka kita dapatkan untuk nilai minimumnya ini min 3, nilai X-nya adalah min 1. Berarti kalau kita isi di sini, karena ini nilai maksimumnya, tadi kalau dia maksimum, nah maksimum kita dapat X-nya 0, berarti X-nya sini 0. Dan berapa nilai M-nya? Nah, kalau dia maksimum tadi nilai M-nya adalah min 1. Nah, ini ditanya yang keempat adalah minimumnya, nilai minimum fungsinya. Tadi minimumnya adalah nilainya 3 untuk X-nya min 1. Berarti nilai X-nya, ini kan nilai X-nya ini min 1, maka ini dapat nilainya adalah 0. Jadi min 1, nah kita dapat nilainya 0. Seperti itu. Ulang-ulang. Nah, berikutnya yang nomor 4, dia minta nilai minimum fungsinya adalah
paling kecil. Nah, tadi kita dapat untuk M paling kecil nilai M nya berapa? Min 3. Oke, min 3 nilai A nya 4 dapat seperti ini. X nya adalah min 1, berarti kita dapat X nya adalah min 1. Nah, ketika dia nilai minimumnya itu pada persamaan kuadrat itu terjadi, ini adalah X nya min 1. Berapa nilai M nya? Nilai M minimum adalah tadi min 3 dari 7 nilai tadi, 7 nilai tadi nih. Nah, yang paling kecil adalah min 1. Nah, ini adalah min 1 seperti itu. Oke, kalau kita mau cek jawabannya. Oke, untuk matematikanya ini kita lihat ABCD-nya, kita gedekan saja. Kita ambil aja. Ini masih nomor 1. Kita balikkan ke sini. Nah, tadi kita jawab ini. Di sini aja. Nah, ini dia. Kita lihat. Nah, ini kan tadi ABC-nya kita lihat di sini. A berapa tadi kan? A-nya 1, B-nya 8, C-nya 1. Oke, kemudian DE mau ya. Oh, ini dia. DE-nya lihat di sini. Kita buat tarik ke atas. Dan di sini DE. Ya kan ya. Jadi kita hitung. Nah, ini DE-nya kita punya DE-nya min 2, betul. Ya. Kemudian F-nya 4, F-nya 4. Oke, kita lanjut ke bawah. Bagian ini. Kita lanjut ke bawah. Panjang. Nah, ini deh kita dapetin nanti nih. Ini sama ya. Jadi di sini aja deh. Nah, tuh. Kita dikit. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat sini nilai G. G-nya berapa? G-nya 0, setuju. HI-nya adalah min 1. JK-nya min 1. LM-nya oke. Ini tadi untuk nilai minimumnya mana minimum? Oke, minimumnya ini nilainya min 3 untuk X-nya 1. Jadi ya, jawabnya min 3, 1. Sip. Nah, terima kasih. Ini tadi contoh soal EJU tahun 2017 untuk Q1. Nah, ternyata untuk course 1 dan course 2 itu nilainya sama. Soalnya sama. Jawabannya seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan EJU berikutnya. Terima kasih.